Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di Renungan Rohani pagi hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu, kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah membangunkanku pagi hari ini. Terima kasih atas penyertaan dan perlindungan Tuhan. Semua karena karunia Tuhan aku dapat bangun dengan pagi hari ini. Aku menyerahkan seluruh aktivitasku hari ini ke dalam kuasa tangan Tuhan. Jauhkanku dari yang jahat, ya Tuhan. Tuhan Yesus, tolong lindungi dan berkati aktivitasku hari ini. Tolong berkati juga keluarga dan teman-temanku, Bapa Surgawi, oleh karya Roh Kudus. Tolonglah aku untuk menjauhi segala sesuatu yang melukai hati-Mu. Ampunilah segala dosa kami, ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amin. Sahabat Suara Sion, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita hari ini. Nats pilihan kita adalah, orang bebal berkata dalam hatinya, tidak ada Allah. Tertulis dalam kitab Mazmur 14 ayat 1, bacaan kita pada malam ini terambil dari kitab Mazmur 14. Untuk pemimpin biduan, dari Daud, orang bebal berkata dalam hatinya, tidak ada Allah. Busuk dan jijik perbuatan mereka, tidak ada yang berbuat baik. Tuhan memandang ke bawah dari sorga kepada anak-anak manusia untuk melihat, apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah. Mereka semua telah menyeleweng, semuanya telah bejat, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Tidak sadarkah semua orang yang melakukan kejahatan, yang memakan habis umatku seperti memakan roti, dan yang tidak berseru kepada Tuhan? Di sanalah mereka ditimpa kekejutan yang besar, sebab Allah menyertai angkatan yang benar. Kamu dapat mengolok-olok maksud orang yang tertindas, tetapi Tuhan adalah tempat perlindungannya. Ya, datanglah kiranya dari Sion keselamatan bagi Israel. Apabila Tuhan memulihkan keadaan umatnya, maka Yakub akan bersorak-sorak, Israel akan bersukacita. Mazmur 14 ayat 1 sampai dengan ayat 7. Inti dari ayat emas renungan kita adalah, ateisme adalah kegelapan menakutkan yang hanya dapat dilenyapkan oleh terang keselamatan. Mari kita mulai renungan pagi kita. Judul renungan kita hari ini adalah Perbedaan karena Iman, disusun oleh saudara rohani. Kisah inspiratif, bagaimana jika seandainya kita tidak beriman kepada Allah dan justru menerima teori evolusi yang menolak Allah. Coba bayangkan, seandainya saja kita memiliki pandangan hidup yang ateistis. Seorang ahli biologi Universitas Cornell, William Provin, menyatakan di dalam sebuah debat publik, bahwa jika Anda adalah seorang pendukung setia teori Darwin, maka Anda akan menyadari bahwa tidak ada kehidupan setelah kematian, tidak ada dasar yang fundamental dari etika, tidak ada tujuan akhir dari keberadaan kita, tidak ada kehendak bebas, hidup akan menjadi kosong. Daripada memegang ketidakpercayaan yang suram itu,
kita dapat membuka hati dan pikiran kita untuk beriman kepada Allah sebagaimana Dia telah menyatakan diri melalui Putranya, Yesus Kristus. Dosa kita dapat diampuni berkat kematiannya di atas kayu salib. Hal ini tidak hanya memberi kita jaminan akan kekekalan yang penuh berkat, tetapi juga membuat kehidupan kita kini dan di sini memiliki arti dan pengharapan yang tidak terukur. Berkat Roh Kudus yang ada di dalam diri kita dapat mengetahui bahwa perkataan Yesus di dalam Yohanes 8 ayat 12 adalah benar, "Akulah terang dunia, siapa saja yang mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang kehidupan." Saat kita menjalani perziarahan duniawi ini, jangan sampai kita tersandung dalam kegelapan rasa tidak percaya. Sebaliknya, kita dapat berjalan dengan penuh keyakinan di dalam terang menuju kesucian kekal yang tak pernah berakhir. Itulah perbedaan yang tercipta karena iman di dalam Yesus Kristus. Amin. Marilah kita renungkan di dalam hati kita. Hal ini patut kamu ketahui. Apa maksud dari pernyataan, orang bodoh berkata dalam hatinya, "Tidak ada Allah." Mazmur 14 ayat 1 dan Mazmur 53 ayat 1 menyatakan, orang bodoh berkata dalam hatinya, "Tidak ada Allah." Beberapa pihak menganggap ayat ini menyatakan kalau menjadi ateis itu bodoh, atau kurang cerdas. Namun, ini bukan satu-satunya makna dari kata Ibrani yang diterjemahkan sebagai bebal ini. Dalam bagian ini, kata Ibrani yang digunakan adalah nabal, yang sering dipakai untuk merujuk kepada orang fasik yang tidak memiliki persepsi mengenai kebenaran religius atau etika. Makna dari kata ini sebenarnya bukan merujuk kepada orang bodoh yang tidak percaya kepada Allah. Sebaliknya, makna dari kata ini merujuk kepada orang berdosa yang tidak percaya kepada Allah. Dengan kata lain, menyangkal Allah merupakan suatu kekejian. Penyangkalan terhadap Allah seringkali akan berbarengan dengan gaya hidup yang penuh kekejian. Bagian ini melanjutkannya dengan menyatakan karakteristik lain dari orang yang tak bertuhan. Mereka rusak dan melakukan perbuatan keji, tidak ada yang berbuat baik. Mazmur pasal 12 merupakan sebuah studi mengenai kebobrokan universal dari seluruh umat manusia. Banyak ateis yang sangat cerdas secara akademis. Dalam hal ini bukan kebodohan, atau kurangnya kecerdasan, yang menyebabkan seseorang menolak untuk percaya kepada Allah. Kurangnya memahami kebenaranlah yang menyebabkan seseorang menolak untuk percaya kepada Allah. Banyak orang tidak berkeberatan dengan gagasan mengenai Sang Pencipta, selama Sang Pencipta mengurus urusannya sendiri dan tidak mengganggu mereka. Yang ditolak oleh orang-orang ini sebenarnya adalah gagasan mengenai Sang Pencipta yang menuntut adanya moralitas dari ciptaannya. Ketimbang berjuang melawan perasaan bersalah, beberapa orang memilih menolak sama sekali gagasan mengenai keberadaan Allah. Mazmur 14 ayat 1 menyebut jenis orang seperti ini sebagai orang yang bebal. Mazmur 14 ayat 1 mengatakan bahwa menyangkal keberadaan Allah umumnya berasal dari hasrat untuk menjalani hidup yang jahat. Beberapa ateis terkemuka telah mengakui kebenaran ini. Beberapa, seperti penulis Aldous Huxley, mengakui secara terbuka bahwa keinginannya untuk menghindari batasan moral adalah motivasi bagi ketidakpercayaan mereka. Saya tidak menginginkan dunia ini memiliki makna, dan saya memiliki banyak motif bagi keinginan saya ini.
dan karenanya saya mengasumsikan bahwa dunia ini memang tidak memiliki makna, dan saya dengan mudah bisa menemukan banyak alasan yang memuaskan untuk asumsi ini. Filsuf yang tidak menemukan makna dari dunia ini tidak hanya mempertimbangkan masalah metafisik murni, dia juga mempertimbangkan untuk membuktikan bahwa tidak ada alasan yang valid mengapa dia secara pribadi tidak bisa melakukan apa yang ingin dia lakukan. Bagi diri saya sendiri, dan saya yakin juga bagi sebagian besar teman-teman saya, filsafat ketiadaan makna pada dasarnya merupakan instrumen pembebasan dari sistem moralitas tertentu. Kami keberatan dengan moralitas itu karena moralitas tersebut mengganggu kebebasan seksual kami. Para pendukung sistem ini menyatakan bahwa hal ini mengandung makna-makna kekristenan. Mereka bersikeras dari dunia ini. Ada satu-satu cara mudah untuk membantah orang-orang ini dan membenarkan diri kami sendiri dalam pemberontakan erotis yang kami lakukan ini. Kami akan menyangkal bahwa dunia ini tidak memiliki makna apapun. Percaya adanya keberadaan pribadi yang ilahi akan disertai dengan rasa tanggung jawab terhadap pribadi tersebut. Jadi, untuk menghindar dari hukuman hati nurani yang diciptakan oleh Allah, beberapa orang dengan mudahnya memilih menyangkal keberadaan Allah. Mereka mengatakan kepada diri mereka sendiri, tidak ada yang mengawasi dunia ini. Tidak ada hari penghakiman. Saya bisa hidup sesuai dengan keinginan saya. Lebih mudah untuk mengabaikan hati nurani jika tidak dipengaruhi oleh moralitas. Berusaha meyakinkan diri sendiri kalau Allah itu tidak ada merupakan hal yang tidak bijaksana. Inti dari pernyataan orang bodoh berkata dalam hatinya, "Tidak ada Allah," adalah hati yang fasik dan penuh dosa, sehingga ia akan selalu berusaha menyangkal keberadaan Allah. Penyangkalan orang ateis tetap berkibar-kibar di hadapan begitu banyak bukti yang bertentangan dengan pernyataan mereka, termasuk suara hati nurani mereka sendiri dan keberadaan alam semesta di mana mereka hidup. Kurangnya bukti mengenai keberadaan Allah bukan alasan sebenarnya dari orang ateis menolak percaya kepada Allah. Penolakan mereka berasal dari keinginan mereka untuk hidup terbebas dari batasan moral yang ditetapkan oleh Allah, termasuk untuk melepaskan diri dari rasa bersalah yang menyertai pelanggaran dari batasan tersebut. Sebab murka Allah nyata dari sorga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia, yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka, sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta. Doa saya menyertai saudara sekalian. Amin. Marilah kita renungkan, sahabat pendengar, demikianlah renungan firman Tuhan di pagi hari ini. Semoga menjadi berkat di dalam hidup kita, dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapa, malam hari telah berganti pagi.
kehidupan baru telah Engkau berikan kembali bagi kami. Bapa Surgawi, tolonglah aku menyadari kebutuhan orang lain, supaya aku dapat membagikan apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Pada saat aku membutuhkan, berilah aku keyakinan bahwa Engkau akan mencukupkanku, melalui orang-orang yang mengasihi-Mu. Bukan karena kami pantas atau layak, namun karena kasih karunia-Mu, kami boleh ada, sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami, untuk bisa memperbaiki diri agar kami bisa lebih layak di hadapan-Mu. Hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tangan-Mu. Biarkanlah kami bisa memuliakan-Mu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Sampai jumpa di renungan pagi rohani Suara Sion berikutnya. Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara semua hari ini. Amin. Shalom.